Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bertemu di pagi hari menjelang siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita ats-tsabat, mengaruniakan kepada kita istiqamah, mengaruniakan kepada kita keteguhan diri menjalani kehidupan ini di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, dalam penjelasan para ulama kita, penjelasan para orang-orang yang telah diberikan basirah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu maqam, ada satu manzilah, satu kedudukan yang sangat mulia. Kedudukan yang akan membuat kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertaubat kepada Allah dan kemudian kita bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berpegang teguh kepada tali Allah, maka kesemuanya itu perlu dirawat dengan apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dengan manzilatu at-tadhakkur wa tafakkur. Subhanallah, ya. Tadhakkur dan tafakkur. Dua keadaan yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Manzilatut tadhakkur adalah berarti seorang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tafakkur adalah berarti orang yang senantiasa berfikir, namun bukan sembarang berfikir. Berfikir yang terarah, melihat segala sesuatu, maka dia pun mengembalikan semuanya kepada Allah yang membuat dia semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda bagi ulil albab. Siapakah ulul albab itu? Dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring, dan senantiasa bertafakkur, merenungkan penciptaan langit dan bumi, yang kemudian mengantarkan dia untuk berkata, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia wahai Allah. Zikirnya mengantarnya untuk berfikir. Fikirnya mengantarkan dirinya untuk fikirnya mengantarkan dia untuk berzikir. Antara fikir dan zikir saling mengasah pada dirinya, mengantarkan kepada penghambaan yang sejati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah satu manzilah,
yang sangat luar biasa. Satu manzilah yang akan membuat seorang hamba merasakan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Di tengah ombak kehidupan yang menghantam dari kiri dan kanan, di tengah gelombang samudera cobaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, dan di tengah banyaknya permasalahan yang merundung seorang hamba, maka tidak ada tempat kembali baginya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemudian akan terpatri secara pasti dalam dirinya ketika dia senantiasa membasahkan lisannya, lidahnya dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir dengan lisannya. Namun tidak terbatas dengan itu. Bahkan apa yang diucapkan lisannya adalah sesuatu yang telah bersemayam pada jiwanya. Dan bahkan apa yang diucapkannya, apa yang ada di dalam jiwanya, mengejawantah di dalam tindak dan perilakunya. Itulah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam arti kata yang sesungguhnya. Manusia dikatakan insan. Sumyal insan linisyanihi. Dikatakan manusia itu insan karena dia sering nisyan, lupa. Maka orang yang sering lupa adalah orang yang harus sering mengingat diri. Adalah orang yang harus sering diingatkan. Dan pengingat-pengingat itu ada pada diri kita. Subhanallah. Pengingat itu adalah zikir. Semua aktivitas kita, subhanallah, disunnahkan, dimulai dan diakhiri dengan zikir. Kita makan, kita minum. Ya, Masya Allah, saya disajikan kopi secangkir. Ya, kita mau minum, kita ucapkan Bismillah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, selesai minum atau makan, kita ucapkan Alhamdulillah. Kita keluar rumah, kita ucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Kita masuk rumah, kita baca zikir lagi, Bismillah walajna wa Bismillah kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Kita bertemu dengan seseorang, kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, aktivitas apapun, bahkan aktivitas yang membuat kadangkala banyak orang lupa diri, yaitu ketika berhubungan suami istri, juga disunahkan untuk membaca doa. Ya, coba siapa yang hafal doanya? Ya, zikirnya. Ya, anak muda nggak ada yang tahu nih. Ya, zikir untuk orang dewasa. Ya, Bismillah. Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dalam keadaan yang seperti itu pun, ketika kehendak itu sudah mendesak sampai ke ubun-ubun, sunnahkan baca doa. Kata Nabi SAW, kalau seorang mendatangi istrinya dan sebelumnya dia membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala kalau dia dapatkan anak, akan melindungi anak itu dari pengaruh syaitan. Dia tidak akan murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Zikir. Ya, kita dituntun untuk senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengembalikan lagi kehidupan kita kepada jalurnya yang benar. Dan zikir ini, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, dan sang arif, orang yang mengetahui kebenaran, yani la yazalu ya'uduna bitadhakkurihim ala tafakkurihim wa bitafakkurihim ala tadhakkurihim. Subhanallah.
Dengan zikirnya, mereka akan tertuntun untuk berfikir. Dengan fikirnya, mereka akan tertuntun untuk berzikir. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Tadi kita telah jelaskan bahwa zikir ini akan mengantar kepada fikir. Fikir yang apa yang dimaksud di sini? Fikir yang akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Olehnya itu para ulama mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu ada namanya al-ayatul matluwah dan ada yang disebut dengan al-ayatul masyhudah. Ayat-ayat Allah yang dibacakan yaitu Al-Quranul Karim dan ayat-ayat Allah yang disaksikan yaitu seluruh alam semesta ini. Kita tidak akan sampai kepada derajat keimanan yang sesungguhnya kecuali ketika kita menyadari bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak akan mungkin kita beriman kecuali kita telah meyakini bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keajaiban ciptaan Allah ini akan mengungkit, akan membangkitkan jiwa kita untuk mengingat Allah. Tafakkur akan menuntun kepada tadzakkur. Begitu kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Betapa tidak kita saksikan langit dan malam. Dalam surat Ali Imran tadi kita bacakan di awal pertemuan kita. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Coba perhatikan langit yang yang bersusun-susun. Yang demikian misterius. Kita tidak tahu apa yang ada di baliknya. Subhanallah. Dia seperti atap bagi bumi. Namun dia tidak bertiang. Bighairi amadin tarawnaha. Subhanallah. Dia tidak jatuh. Langit itu tidak jatuh. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya sedemikian rupa. Coba lihat bumi. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan di atas. Dari tanah yang sama. Dari bibit yang mungkin sama. Tetapi ketika Allah tumbuhkan dua bibit ini. Satu terasa pahit, satu terasa manis. Padahal dia juga disiram dengan air yang sama. Allahu Akbar. Betapa luar biasanya ciptaan Allah. Betapa ajaibnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah pandirnya. Alangkah naifnya. Alangkah jahilnya bahkan. Seorang hamba yang menyaksikan keluar biasaan ini. Lantas mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Atau dia tidak mengakui keberadaan Allah. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Bayangkan. Air yang kita minum ini. Air yang kita minum. Ada siklus air namanya. The cycle of water. Mungkin air ini dahulunya berasal dari air kencing. Mohon maaf salah satu di antara kita. Tapi demikianlah perputaran Allah jadikan perputaran air ini. Dari air yang ada di bawah bumi. Diangkat keluar bumi. Diangkat ke langit. Dan dijadikan awan. Jadikan hujan. Turun lagi. Naik lagi, berputar seperti itu, subhanallah. The cycle of water. Allah jadikan kehidupan dari air ini. Ini keajaiban yang luar biasa. Bahkan pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Maka pada dirimu mengapa engkau tidak memperhatikan? Sudahkah kita hitung berapa banyak beras, nasi yang kita makan sejak kita hidup, sejak kita tahu yang namanya makan sampai hari ini, Mungkin tidak ada yang pernah ingat. Namun bagaimana prosesnya sehingga barang yang demikian banyak itu tidak bercokol di perut kita. Perut kita standar-standar saja. Kenapa? Karena Allah ciptakan proses dalam tubuh kita yang namanya proses ekskresi. Proses pencernaan. Bahkan mulai dari masuknya makanan itu ke mulut kita. Keluar air liur. Seperti oli membasahi makanan itu. Yang kemudian kita kunyah dengan gigi kita. Subhanallah. Gigi yang lengkap. Ada yang memotong. Ada yang menumbuk, mengunyah. Al-Ghazali dalam Ihya. Demikian pula ikhtisarnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Oleh Al-Maqdisi. Menyebutkan keajaiban pengunyahan ini.
Pengunyahan ini ibaratnya sesuatu yang masuk dalam alat yang menumbuk. Menumbuk. Tapi menumbuknya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Itulah makanan seakan-akan ditumbuh, digiling oleh gigi kita. Bayangkan seandainya yang bergerak itu adalah rahang atas, sementara yang tetap konstan adalah rahang bawah. Bagaimana modelnya kalau kita makan? Ya, akan seperti ayam yang mematuk-matuk terus, membuat instabilisasi pada otak kita. Namun Allah Maha tahu otak kita memerlukan ketenangan, kondisi yang stabil, maka dia tidak bergerak-gerak seperti itu, tetapi yang bergerak adalah rahang bawah. Ya, masuk sampai ke dalam, masuk ke lambung. Lambung ada enzim, demikian banyak enzim di situ. Diolah lagi sedemikian rupa, masuk ke dalam usus. Dalam usus Allah kirim makhluk hidup yang namanya bakteri. Ya, orang sebut bakteri patogen, bakteri pembusuk. Ya, seandainya tidak ada bakteri ini, tidak sempurna pencernaan kita. Bakteri inilah yang membusukkan makanan yang ada dalam usus kita. Yang dengan takdir dan kehendak Allah terjadi gerakan usus yang disebut gerakan peristaltik yang membuat kita mengedan. Ya, dalam bahasa Bugis dikatakan mengedeng. Ya. Proses mengedan inilah yang membuat makanan itu setelah diolah demikian rupa dari mulut sampai ke kerongkongan. Ya, di sini ada dua saluran. Ada saluran pernapasan, saluran pencernaan. Ya, tetapi tidak salah masuk itu. Siapa yang kontrol? Masuk sampai kemudian keluar di pembuangan. Ya, pintunya namanya anus. Keluarlah kotoran itu. Ya. Ini kalau kita lihat itu kotoran pasti kita jijik. Ya. Ada enggak yang senang lihat-lihat kotorannya sendiri? Enggak ada. Tapi coba kita tidak berjumpa dia 1 hari 1 malam. Ya. 2 hari 2 malam pasti menderita. Kita benci, tidak senang bentuknya, tapi kita rindukan dia, bukan? Ya. Inilah keajaiban ciptaan Allah. Mengapa kita tidak mau bertafakkur melihat ini semua? Demikian luar biasa ciptaan Allah. Pada diri kita saja kita tidak bisa hitung betapa keajaiban demi keajaiban. Belum peredaran darah, belum bagaimana otak bekerja, belum bagaimana ya mata kita, bagaimana telinga kita, bagaimana lisan kita. Masya Allah, ini lidah ini tidak bertulang, kesana kemari bicara, mencicipi segala macam makanan. Ada yang manis, ada yang sepat, ya. Semuanya ini sejatinya bagi seorang yang beriman akan mengantarnya pada satu kesimpulan seperti yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, dalam Al-Quran surat Ali Imran itu, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan ini semua ya Allah sia-sia. Semuanya kemudian mengantarkan orang yang beriman itu untuk kembali mengingat Allah. Zikirnya mengantarkan dia untuk tafakkur. Tafakkurnya mengantarkan dia untuk berzikir dan bertadakkur. Zikir melahirkan fikir, fikir melahirkan zikir. Zikir dan fikir saling mengasah pada jiwa orang beriman, menjadikan dia hamba yang semakin dekat pada Allah Subhanahu